Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Baiklah teman-teman sekalian, pada video ini kami akan bagikan beberapa insight penting dan sering ditanyakan tentang LOA. Oleh karena itu, pastikan diri kamu menonton video ini dari awal sampai akhir agar mendapatkan keseluruhan dari insight-nya. Sebelum membahasnya, kami coba share bentuk LOA kami saat masuk universitas dulu. Nah, ini merupakan bentuk LOA yang kami terima, dan bentuk LOA ini akan berbeda di setiap universitas. Dan terminologi yang digunakan pada surat tanda diterimanya teman-teman juga akan berbeda dari universitas yang satu ke universitas yang lainnya. Semoga dengan melihat bentuk LOA ini, teman-teman sudah memiliki gambaran tentang LOA. Maka daripada itu, mari kita bahas lebih lanjut. Letter of Acceptance atau yang sering kita panggil LOA dari universitas adalah dokumen resmi yang diberikan oleh universitas kepada calon mahasiswa yang telah diterima untuk mengikuti program studi di universitas tersebut. Dengan kata lain, LOA adalah bukti tertulis yang menandai teman-teman telah berhasil menjadi seorang calon mahasiswa yang telah melalui proses seleksi masuk universitas. LOA biasanya dikirimkan melalui surat resmi atau email oleh bagian penerimaan mahasiswa universitas setelah calon mahasiswa melalui proses seleksi yang ketat, termasuk pengiriman formulir, tes masuk, penilaian prestasi akademik, dan wawancara. Setelah menerima LOA, calon mahasiswa diminta untuk memberikan konfirmasi kehadiran mereka dan melengkapi proses pendaftaran resmi universitas yang mungkin melibatkan pembayaran biaya kuliah, isian formulir pendaftaran ulang, dan hal lainnya yang menyangkut kelengkapan administrasi masuk universitas tersebut. LOA juga memberikan informasi penting terkait langkah-langkah yang harus diambil sebelum memulai studi di universitas tersebut, termasuk uang kuliah yang harus dibayar dan kapan harus membayarnya. Akan tetapi, ada juga seperti LOA punya saya, yang hanya menyatakan bahwa saya telah lulus dan diterima di universitas tersebut tanpa mencantumkan besaran biaya kuliah yang harus dibayar dan kapan harus membayarnya. Kemudian, poin penting lainnya terkait LOA ini adalah LOA ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Pertama, LOA kondisional, dan yang kedua, LOA unkondisional. Perbedaan utamanya adalah terletak pada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa sebelum LOA berubah menjadi final dan tidak bersyarat. LOA kondisional atau LOA bersyarat diberikan kepada mahasiswa dengan beberapa persyaratan tambahan yang harus dipenuhi sebelum pendaftaran mereka dapat dianggap final dan resmi. Persyaratan tambahan ini dapat mencakup menyelesaikan program studi sebelumnya atau kursus persiapan yang diperlukan, mencapai skor minimal dalam tes bahasa Inggris seperti IELTS dan TOEFL, menyerahkan transkrip nilai final setelah menyelesaikan pendidikan yang sedang berjalan, melengkapi persyaratan administratif seperti pembayaran biaya pendaftaran atau dokumen identitas. Calon mahasiswa yang menerima LOA kondisional harus memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam LOA agar dapat mengkonfirmasi penerimaan mereka dan memulai program studi di universitas tersebut. Kemudian, LOA unkondisional atau LOA tidak bersyarat diberikan kepada calon mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan oleh universitas dan tidak ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, LOA unkondisional menandakan bahwa teman-teman telah diterima secara resmi dan tidak ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi di kemudian hari. Nah, hal yang perlu diingat ya teman-teman, apabila teman-teman mendaftar di LPDP menggunakan jalur LOA, maka teman-teman harus memiliki LOA unkondisional. Jika LOA yang teman-teman miliki masih kondisional, maka sebaiknya mendaftar lewat jalur non-LOA saja. Kemudian, ada pertanyaan yang sering muncul, sebaiknya daftar LPDP dulu atau dapatkan LOA dulu? Sebenarnya, ini tidak ada yang lebih unggul untuk diterima di LPDP, satu sama lainnya.
Tapi mungkin berbeda jika teman-teman memiliki LOA dari universitas yang termasuk pada PTUD atau perguruan tinggi utama dunia. Meskipun tidak ada keunggulan tertentu, namun tetap ada perbedaan antara yang mendaftar dengan jalur LOA dan jalur non-LOA. Pertama, pada tahap seleksinya. Jika teman-teman memiliki LOA, maka teman-teman tidak lagi mengikuti tahap seleksi tes bakat skolastik. Sementara yang belum memiliki LOA, teman-teman harus mengikuti semua tahapan seleksinya. Kedua, teman-teman yang memiliki LOA sudah pasti akan memilih universitas tersebut. Dan ketika nanti teman-teman ditanya pas wawancara, teman-teman sudah lebih mantap menjawab dan tentu saja lebih spesifik tentang program yang akan diambil. Berbeda dengan teman-teman yang belum memiliki LOA, tentu teman-teman akan diberikan 3 pilihan untuk dijadikan tujuan universitas jika nanti diterima saat mendaftar LPDP. Ada pengalaman menarik dan sangat berkesan bagi kami tentang LOA ini, dan mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman saat mencari LOA nantinya. Sebagai pendaftar jalur non-LOA, maka ketika sudah diumumkan bahwa kami lulus sebagai penerima beasiswa LPDP, tugas selanjutnya adalah mendaftar ke kampus yang telah dipilih sebelumnya ketika pendaftaran LPDP. Nah, menariknya setelah mendapatkan LOA dari salah satu kampus terbaik di Indonesia, kami hanya diberikan waktu untuk mendaftar ulang oleh pihak kampus sekitar 5 hari saja. Untuk mendaftar ulang dan diakui sebagai seorang penerima beasiswa oleh universitas tersebut, haruslah melampirkan Letter of Guarantee atau LOG dari LPDP. Masalahnya adalah teman-teman, LOG saat itu diurus dan diterbitkan oleh LPDP adalah selama kurang lebih 10 hari kerja. Dengan demikian, akan ada keterlambatan untuk mendaftar ulang ke universitas tersebut. Saat itu, kami benar-benar bingung teman-teman, karena uang untuk mendaftar ulang juga tidak sedikit. Namun, alhamdulillahnya, setelah upaya-upaya dilakukan bersama, termasuk dari kelurahan LPDP universitas tersebut, maka saat itu LPDP memberikan special cash pada kami. Sehingga penerbitan LOG lebih cepat dan akhirnya kami dapat mendaftar ulang dan teridentifikasi sebagai penerima beasiswa LPDP oleh pihak kampus. Jika tidak ada LOG, hanya ada 2 pilihan saat itu, yaitu bayar uang pendaftaran sekitar 20 jutaan, dan yang kedua, ikut saja gelombang selanjutnya atau defer ke semester selanjutnya, di mana pilihan kedua sangat-sangat tidak diinginkan oleh para penerima beasiswa dan menurut kami termasuk teman-teman. Perlu diingat ya teman-teman, untuk menghindari kejadian seperti kami tersebut, teman-teman dapat mempelajari tentang jalur pendaftaran pada universitas yang teman-teman tuju, apakah ada jalur khusus penerima beasiswa atau tidak. Yang tentu saja itu akan memberikan keringanan terutama dalam hal deadline pendaftaran, karena harus mengurus berkas terlebih dahulu setelah diterbitkan LOA. Alternatif selanjutnya, teman-teman juga dapat menyiapkan dana terlebih dahulu dan tidak perlu khawatir ya teman-teman, karena semua hal yang diterangkan di buklet LPDP yang mereka akan tanggung, termasuk biaya pendaftaran atau tes masuk dan pendaftaran ulang akan ditanggung sepenuhnya oleh LPDP. Sehingga teman-teman akan mendapatkan uang pendaftaran kembali setelah melakukan reimburse kepada LPDP. Nah, itulah beberapa pengalaman kami tentang LOA. Semoga teman-teman mendapatkan insight-insight penting yang dapat membantu teman-teman mengurus LOA dan mendaftar ulang ke kampus nantinya. Demikian video kali ini. Kami dari Gelas Kosong. Tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.